10 hari berdoa, hari ke-9, tema kembali ke mezbah. Tajuk, jangan kehilangan fikiranmu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kerana dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23. Inti dari masalah, hati manusia yang belum dilahirkan kembali adalah sesuatu yang harus dilihat. Jika anda menonton berita dari hari ke hari, anda akan melihat manusia bertindak dengan cara yang membuat kita mempertanyakan kemanusiaan mereka. Tindakan kasir dan kebaikan yang luar biasa terjadi di seluruh dunia setiap saat sepanjang hari, tetapi tidak diragukan lagi bahawa kejahatan juga terwujud di mana pun kita memandang. Sementara kita terobsesi dengan perang tanpa akhir, korupsi politik, dan kekerasan yang tidak masuk akal dalam skala besar, kita juga harus mengakui bahawa di mana pun perbuatan jahat dan keji dilakukan, hati manusia yang gila bekerja. Sejujurnya, Alkitab tidak memiliki banyak hal baik untuk dikatakan tentang hati manusia yang tidak berserah kepada Yesus Kristus. Allah menyatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia pasal 17 ayat 9. Hati yang dimaksud Tuhan di sini bukanlah jantung di dada kita tetapi jantung otak kita, tempat berfikir kita, pusat keberadaan intelektual dan moral kita, sumber dari mana keinginan kita mengalir. Yesus membuat poin itu lebih jelas lagi ketika dia mengamati, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya. Lukas pasal 6 ayat 45. Dengan pikiran kita menyembah, Ellen White menulis yang berikut tentang pentingnya pikiran manusia. Pikiran mengendalikan seluruh manusia. Semua tindakan kita, baik atau buruk, memiliki sumbernya dalam pikiran. Pikiranlah yang memuja Allah dan menyatukan kita dengan makhluk surgawi, mind, character, and personality, val. 1. Halaman 72. Itu adalah pikiran yang ingin Allah dapatkan dalam pertempuran melawan diri sendiri dan kejahatan. Mengomentari kuasa Alkitab untuk mendidik dan memperkuat pikiran. Ellen White juga mengamati, tidak ada yang akan memberikan kekuatan kepada semua fakultas selain menuntut siswa untuk memahami kebenaran wahyu yang menakjubkan. Pikiran berangsur-angsur menyesuaikan diri dengan subjek yang di atasnya ia diizinkan untuk berdiam. Testimonies for the Church, Volume 5, halaman 24. Sungguh suatu berkat mengetahui bahawa pikiran kita dapat dibentuk kembali oleh firman Allah yang menyembuhkan. Jaga hatimu. Pikiran manusia harus dijaga, dirawat, dan dijaga, seperti yang dianjurkan Salomo dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Seperti Raja Daud, kita harus meminta Tuhan untuk menjadikan hati dan pikiran yang bersih di dalam diri kita. Mazmur pasal 51 ayat 10. Tetapi kita harus menjaga pemberian ini dengan segala ketekunan. Waktu pribadi yang teratur yang dihabiskan untuk memuji, berdoa, mempelajari Alkitab, dan bersaksi akan lebih menjaga pikiran kita di dalam Kristus Yesus daripada apapun yang dapat kita lakukan setiap hari. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mulah ia percaya. Yesaya pasal 26 ayat 3. Jaga pikiran anda, bahkan ketika orang lain kehilangan pikiran mereka.